Mari kita melihat berdampak di marketplace. Klik. Ada 2 ayat yang sudah sangat kita kenal, diambil dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kita semua, sekalipun kita tidak berbicara di mimbar, di gereja, kita adalah hamba Tuhan, hamba Kristus. Haleluya. Klik. Mari kita lihat yang pertama, konteks daripada panggilan Tuhan itu sendiri bagi kita semua orang percaya. Panggilan Tuhan tentu saja bukan hanya terbatas pada aktivitas rohani, melainkan juga nyata di dunia kerja dan bisnis. Anda juga bisa tambahkan di dunia pendidikan. Kalau Anda masih sekolah, Anda masih berstudi, itu juga termasuk marketplace. Tuhan menetapkan kita sebagai garam dan terang dunia. Itu ditulis dalam Matius 5 ayat 13 dan 16. Dan ini sudah diulas sekitar 2 hari Minggu yang lalu. Dan itu tentunya termasuk di marketplace. Jadi jika orang tidak tahu kita adalah orang Kristen di marketplace, berarti kita sedang memadamkan terang yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Tentu bagaimana kita membawa diri, ya, menunjukkan etika di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu harus merefleksikan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Bukan dengan cara menonjolkan kekristenan kita secara agamawi. Karena Anda dan saya yang bekerja di kantor, kita tidak dibayar untuk berkhotbah. Anda juga bersekolah, bukan bersekolah untuk berkhotbah, tapi melalui tindak tanduk kita, melalui perkataan kita, melalui pola pikir kita, dunia harus mengetahui bahwa Anda dan saya adalah pengikut Kristus, yaitu melalui kehadiran kita, melalui karakter kita, dan ini yang sulit, dengan spirit of excellence kita. Ini yang harus kita jaga, supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi berkat kemanapun kita pergi. Kalau Anda membaca dalam Keluaran 35 ayat 35, di sana ada 2 orang, yang satu bernama Besaleel, yang satu lagi bernama Aholiab. Besaleel adalah cucu daripada Hur, yang membantu Musa bersama dengan Harun, menopang tangan Musa, berdoa syafaat bagi Yosua dan bangsa Israel yang sedang berperang. Mereka dikaruniai keahlian oleh Tuhan, tapi bukan dalam bidang rohani, melainkan mereka diberikan kemampuan sebagai tukang. Mereka memiliki keahlian seorang pekerja, membuat tenunan dari kain. Mereka bekerja sebagai tukang tenun, pelaksana segala pekerjaan, dan perancang segala sesuatu. Jadi pekerjaannya yang Tuhan berikan itu bukan sesuatu yang rohani, sekalipun bisa dipakai dalam hal kerohanian. Artinya di sini bahwa urapan Tuhan itu berlaku baik itu di gereja untuk kita melayani, memanifestasikan karunia maupun talenta yang Tuhan berikan, juga untuk kita bisa beroperasi dengan baik di luar sana, di dunia bisnis, di dunia kerja, di dunia pendidikan sebagai murid.
Karena itu kita harus selalu menjaga agar saklar rohani kita tetap on. Bukan hanya hari Minggu di gereja, bukan hanya pada saat kita hadir dalam sebuah ibadah, melainkan di marketplace pun, dalam kehidupan kita sehari-hari tetap harus menyala. Haleluya. Klik, mari kita lihat bagaimana kita menjaga supaya saklar rohani kita tetap on. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Anda dan saya adalah duta besar kerajaan Allah. Kita membawa kerajaan Allah dalam kehidupan dan dalam pekerjaan kita. Identitas kita, otoritas kita, kita bukan orang biasa. Karena Kristus hidup di dalam kita. Kalau Anda orang Kristen, Galatia 2 ayat 20 berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi di dalam setiap kita, Yesus tinggal di sana. Roh Kudus tinggal di sana. Kita bukan orang yang biasa-biasa saja. Haleluya. Di mana kita hadir, hadir pula otoritas kerajaan Allah. Karena itu kita harus punya mindset kerajaan, yaitu bekerja bukan untuk diri sendiri. Kalau Anda masuk dalam pemerintahan, tentunya harapan masyarakat Anda tidak memperkaya diri sendiri. Anda tidak bekerja secara egois, tetapi masyarakat mengharapkan Anda bekerja untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ataupun dimanapun Anda ditempatkan oleh Tuhan. Itulah mindset kerajaan. Kita tidak bekerja untuk diri sendiri, melainkan untuk memanifestasikan, untuk menyatakan nilai-nilai Allah. Sampai orang bisa berkata dalam Zakaria 8 ayat 23, kami mau pergi bersama dengan kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Orang harus bisa melihat nilai-nilai Kristus melalui kehidupan kita. Inilah gambaran bahwa kehadiran orang percaya membawa pengaruh yang baik dan daya tarik ilahi di tengah dunia. Bukan sebaliknya seperti tadi saya katakan, malah jadi batu sandungan. Orang Kristen ini seringkali, mohon maaf, kalau di dunia pekerjaan serasa bos, aku kan anak raja, kenapa kamu nyuruh-nyuruh aku? Anda lupa bahwa untuk bisa menjadi besar dalam kerajaan Allah, Anda harus jadi kecil. Untuk bisa jadi pemimpin yang baik dalam kerajaan sorga, Anda harus jadi hamba. Jadi jangan merasa sok anak raja, sok ngebos. Semakin tinggi posisi Anda, bahkan orang dunia pun tahu. Semakin tinggi jabatan Anda, tugas Anda yang terutama adalah melayani bawahan Anda. Karena itu kita jadi orang Kristen, beban kita itu berat loh. Kita membawa nama Yesus, kita membawa nilai-nilai kerajaan surga di muka bumi ini. Menghadapi masalah yang sama, tantangan yang sama, kita harus tetap punya mindset kerajaan ketika kita bekerja. Dan apapun pekerjaan kita saat ini, sesederhana apapun, sama pentingnya untuk kita menjadi setia seperti pelayanan kita di gereja. Jadi Anda diharapkan setia dan loyal bukan hanya di gereja, melainkan juga di dunia kerja, di marketplace. Sadari bahwa Bapa di sorga tidak menempatkan Yesus di tengah lingkungan yang rohani. Yesus pergi ke gereja pada hari Sabat seperti kebiasaan orang Yahudi. Tapi hari-hari yang lain,
Yesus hidup di marketplace. Yesus hidup di tengah dunia sekuler. Dan orang-orang yang direkrut oleh Yesus sebagai rasulnya, berapa banyak yang berasal dari gereja? Semuanya berasal dari marketplace. Tidak ada yang lulusan sekolah teologi. Semuanya dari marketplace. Sekalipun pada akhirnya mereka harus belajar bersama dengan Yesus, diajar oleh Roh Kudus. Mereka harus meluangkan waktu secara khusus untuk mengerti firman Tuhan dan seterusnya. Ini berbicara bahwa kehidupan orang percaya yang sejati itu sebenarnya ada di marketplace. Haleluya. Karena itu kita harus punya spirit of excellence dan kita harus membangun keterampilan. Seperti Daud, sebelum menghadapi Goliat, Daud sudah terlatih sebagai gembala. Anda bisa lihat nanti dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Batu yang menjatuhkan Goliat bukan batu pertama yang dia lempar. Kita pikir Daud dengan kuasa supranatural, tiba-tiba dia mengumban batu, langsung Goliat jatuh. Sebelumnya tidak pernah lakukan itu. Tidak benar. Daud sudah terlatih. Karena itu Anda dan saya harus membiasakan diri, melatih diri, disiplin, komitmen, membangun keterampilan, mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan kita. Sehingga pada waktunya Tuhan memuliakan kita, kita siap. Haleluya. Jadi Tuhan memakai pekerjaan Daud untuk mengalahkan raksasa. Tuhan juga bisa memakai pekerjaan Anda, karir Anda, untuk mengalahkan raksasa dalam kehidupan Anda. Raksasa apa? Raksasa kemiskinan. Tuhan bisa memberkati Anda secara finansial melalui pekerjaan Anda, melalui karir Anda. Haleluya. Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. 2 minggu yang lalu kira-kira, saya pergi ke Kalimantan Tengah untuk berjumpa beberapa petinggi di sana. Dan saya bawa satu staf saya yang selama ini tidak pernah ketemu dengan orang-orang besar dalam tanda kutip. Saya bawa dia karena dia setia, dia loyal, dia berkomitmen. Dan bukan kebetulan dia orang Kristen. Jadi saya nggak punya pikiran apa-apa. Saya hanya mau bawa dia ketemu orang-orang ini. Makan sama-sama mereka, ngobrol dengan mereka. Waktu besok paginya saya pulang kembali ke Jakarta, dia WA saya. Dia bilang, Pak, saya baru mengalami penggenapan Amsal 22 ayat 29, dia bilang. Di hadapan raja-raja, saya berdiri, Pak. Saya bisa ngobrol sama mereka, saya bisa makan sama mereka. Nggak pernah terpikir dalam hidup saya. Makanya Tuhan itu setia di dalam menggenapi janjinya. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Haleluya. Pertanyaannya, seberapa percaya kita pada firman Tuhan? Kalau saja semua orang Kristen percaya pada kebenaran firman Tuhan, wow, semua kita di hadapan raja-raja kita akan berdiri. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berhutang. Karena itu jadilah pribadi yang excellent. Karena excellence di tempat kerja maupun di pelayanan, di dunia pendidikan juga adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Haleluya. Saya bilang sama Carmen ini
Jumat malam, Sabtu sama Minggu dia libur. Jumat malam dia kerjakan PR, saudara. Saya bilang, kamu ini jangan jadi orang kutu buku, saya bilang. Jumat malam nikmati hidupmu. Sabtu dia bikin tugas. Hari Minggu kerjain lagi PR. Saya bilang, kamu ini menikmati hiduplah sedikit. Saya bilang, have fun, bersenang-senang. Rupanya dia tetap juga bersenang-senang sih. Tapi dia tetap menjaga disiplin, dia tetap menjaga komitmen. Karena dia tahu dia harus serius di dalam belajar. Haleluya. Excellence. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Klik, mari kita lihat beberapa tokoh di Alkitab yang berpengaruh positif di marketplace. Yang pertama, Yusuf. Dia bukan hanya excellent kepada Tuhannya, tetapi dia juga excellent menunjukkan keunggulan di rumah Potifar, di penjara. Sekalipun dia di penjara secara tidak adil untuk suatu tindakan kriminal yang tidak pernah dia lakukan. Bahkan sampai di istana pun, dari posisi paling rendah sampai titik tertinggi dalam hidup Yusuf, dia tetap setia, dia tetap konsisten. Orang biasanya kan makin diangkat oleh Tuhan, makin suka-suka dia. Tindak tanduknya suka-suka dia. Tidak lagi disiplin seperti waktu masih merintis karir. Yusuf tidak. Waktu dia di istana, sama dia disiplinnya, sama dengan waktu dia di penjara. Itu baru orang yang excellent. Tidak heran dia diangkat oleh Tuhan. Tinggi. Haleluya. Daniel, dia bekerja di pemerintahan kafir, bukan kaya firman ya. Anda kalau dikatain orang Kristen kafir, Anda harus bersyukur. Iya, memang saya kafir, kaya firman. Tapi kalau ini kafir beneran. Daniel bekerja di pemerintahan yang sekuler, sangat sekuler, bahkan cenderung bejat. Tapi dia tetap hidup kudus, dia tetap menunjukkan keunggulan. Dia tidak pernah mengkritik pemimpinnya secara umum. Segala sesuatu dia sampaikan, dia curhat hanya kepada Tuhannya. Kalau ada hal yang dia tidak sukai di pemerintahan pada waktu itu, dia hanya berseru kepada Tuhannya untuk mengoreksi dan memperbaiki segala sesuatu. Dia tidak pakai medsos untuk teriak-teriak kalau pemerintahnya nggak benar. Seperti dilakukan banyak netizen hari-hari ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan selalu tahu apa yang kita kerjakan. Dan kita perlu menjaga integritas, bukan hanya di hadapan manusia, karena berkat kita berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sekalipun orang tidak tahu, hargai Tuhan kita, karena Dia selalu tahu. Dan Dia menghargai semua hal positif yang kita lakukan, sekalipun di luar sepengetahuan orang lain. Tiba-tiba si A diangkat oleh Tuhan. Kenapa ya? Ternyata ada sifat-sifat, ada karakter-karakter tertentu dalam hidupnya yang patut dikagumi. Makanya tidak heran Tuhan pakai dia. Nehemia, pelayan raja, juru minumnya raja. Kalau hari ini mungkin dia seorang ART, OB. Tapi dia berperan besar dalam pembangunan dan pemulihan tembok Yerusalem. Wow, dari posisi yang di mata dunia ini posisi yang hina, tapi diangkat oleh Tuhan
sampai punya kitab sendiri di Alkitab. Haleluya. Yesus pun kalau Anda belajar di firman Tuhan dan Anda jeli, dia tidak memikul salibnya di dalam gereja. Ketika Yesus memanggul salib itu menuju Golgota, dia berjalan melewati jalur perdagangan Yerusalem. Via Dolorosa. Itu bukan jalur rohani, itu bukan kegiatan gereja. Dia memikul salibnya di marketplace. Anda dan saya perlu juga memikul salib di marketplace. Menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Amin. Klik. Yang berikutnya kita harus memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang pekerjaan supaya saklar rohani kita bisa tetap on. Kita harus menyadari bahwa pekerjaan adalah bagian dari hakikat Allah. Tuhan sendiri pekerja yang pertama. Kejadian 2 ayat 8 dikatakan di sana, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Anda dan saya diciptakan serupa dengan Tuhan. Artinya kita pun diciptakan untuk bekerja. Jadi sekali lagi saya sudah ngomong ini berulang kali di Mount Hermon, pekerjaan bukan kutuk, melainkan berkat dan kehormatan ilahi. Kita harus sadar itu, saudara. Kehormatan, it's an honor. Makanya kita terima honorarium. Karena itu suatu kehormatan. Makanya kalau Anda membaca dalam Lukas 17, di sana bukan Tuan yang berterima kasih kepada hambanya. Hambanya yang harus berterima kasih kepada Tuan. Anda dan saya yang punya pekerjaan, bukan Tuhan yang harus berterima kasih kepada kita karena kita sudah melayani, kita sudah setia, sekalipun Dia memberikan upah. Anda dan sayalah yang harus berterima kasih kepada Tuhan kita yang mempercayakan pekerjaan, pelayanan apapun bentuknya yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena itu suatu kehormatan. Haleluya. Yesaya 65 ayat 22 dan 23 di sana dikatakan mereka tidak akan membangun supaya orang lain mendiaminya. Sebab umatku akan hidup lama seperti umur pohon. Banyak orang maunya orang lainlah yang kerja, aku aja yang menikmati hasilnya. Firman ini berkata, di bawah pemerintahan Allah kita bekerja dan juga kita yang menikmati berkat Tuhan sampai kekekalan. Haleluya. Jadi jangan takut ya nanti upah kita diambil orang lain, diberikan kepada orang lain. Kalau kita setia, kita komitmen, kita disiplin, kita tetap hidup di bawah pemerintahan Allah, kita hidup dengan mindset kerajaan, maka Tuhan akan memastikan Anda juga yang akan menikmati berkat dari kerja keras Anda. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Paulus ini contoh yang sangat baik terkait dengan marketplace missionary. Misionaris marketplace. Kisah Rasul 18, Paulus tetap membuat tenda sambil melayani. Dia memahami bahwa pekerjaan sekuler pun kudus bila dilakukan bagi Tuhan. Makanya muncul ayat yang tadi kita baca. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Yesus tadi sudah disinggung sedikit. Dia bekerja 30 tahun di marketplace sebelum pelayanannya menjadi publik. Yesus bekerja sebagai tukang kayu, sebagai anak tukang kayu. Tidak ada mujizat yang tercatat selama masa itu. Tidak menonjol kehidupannya.
tapi dia tetap setia dan dia hidup tanpa dosa. Hal ini menegaskan bahwa pekerjaan sehari-hari pun dapat menjadi ladang pelayanan. Sekarang saya mau tanya, selama Yesus bekerja sebagai tukang kayu, apakah Bapa di surga lebih berkenan kepada Yesus saat dia menjadi tukang kayu atau saat dia memikul sepotong kayu kasar menuju Golgota? Sama berkenannya. Dari mana saya tahu? Karena Yesus tidak pernah keluar dari kehendak Bapanya. Dia selalu ada di dalam kehendak Bapa yang sempurna. Artinya ketika dia sebagai tukang kayu di dunia sekuler, maupun dia sedang memikul salib menuju Golgota, hal yang sangat rohani, dua-duanya diperkenan oleh Bapanya. Dua-duanya adalah kehendak Bapanya dalam kehidupan Yesus. Karena itu, Anda dan saya pun, kita tidak perlu membanding-bandingkan diri. Kita harus tahu panggilan hidup kita dan lakukan peran kita dengan sebaik-baiknya. Adalah baik kalau Anda pelayanan di gereja juga. Karena itu kita bisa melayani satu sama lain, mengasah talenta kita, karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Baik juga kalau Anda setia, Anda loyal, Anda komitmen di luar sana. Yesaya 28 ayat 24 sampai 26, nanti Anda baca ayatnya di rumah. Intinya adalah di sini, di ayat-ayat ini, Tuhan memberikan hikmat bahkan kepada petani, bagaimana cara membajak, kapan harus menabur. Tuhan peduli dengan pekerjaan sekuler. Dan inilah, karena ini nanti kita juga akan lakukan ketika kita sudah di sorga. Tuhan ini seorang petani yang passionate. Dia suka tanam-tanaman, dia suka buah-buahan. Banyak ilustrasi di Alkitab terkait dengan tanaman, pohon, buah-buahan. Haleluya. Dan di surga tidak ada pantai. Jadi kalau mau menikmati pantai, nikmatilah selama Anda hidup di muka bumi ini. Karena di surga nggak ada laut. Ada ayatnya itu. Nanti Anda baca di Wahyu. Jadi kalau mau lihat laut, lihatlah selama Anda hidup di muka bumi ini. Pergilah ke tempat-tempat yang ada pantainya. Karena Anda tidak akan menemukan pantai di surga. Haleluya. Wahyu 21 ayat 3 kalau tidak salah. Nanti Anda cek ayat itu. Jadi artinya di sini kembali ke Yesaya 28, Allah terlibat dalam setiap bidang pekerjaan, sekuler maupun rohani. Klik. Dan ini beberapa catatan yang menarik tentang marketplace yang ada di Alkitab kita. Dari 132 kemunculan Yesus di perjanjian baru, 122 itu 90% lebih mengambil tempat di marketplace. Yesus memang menampakkan diri di gereja, di sinagoga, di tempat ibadah. Tapi 92% dari kemunculan Yesus itu di luar 4 tembok gereja. Di marketplace. Di Kisah Para Rasul, 39 dari 40 mujizat terjadi di marketplace. Bukan di gereja. Hanya 1 mujizat terjadi di gereja. Anda tahu yang mana? Saya pun tidak yakin, tapi sepertinya memang benar. Pada saat Eutikus dibangkitkan dari kematian, Paulus sedang berkhotbah, lagi ibadah, tiba-tiba dia jatuh, Eutikus mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Itu satu-satunya mujizat di Kisah Para Rasul yang terjadi di gereja. Selain itu, di luar gereja.
Ini artinya kehidupan marketplace itu sangat penting. Tuhan tahu bahwa di akhir zaman Anda dan saya lebih banyak di marketplace dibandingkan di dalam gereja. Konsep tentang pekerjaan atau bekerja disebut lebih dari 800 kali di seluruh bagian Alkitab. Dan dari 52 perumpamaan yang Yesus ajarkan, 43 diantaranya merupakan perumpamaan dengan konteks marketplace. Di luar konteks rohani, di luar konteks gereja. Ini menarik. Saya harus cepat klik. Bagian yang ketiga, apa yang terjadi setelah kejatuhan manusia. Ini yang seringkali disalahpahami bahkan oleh orang Kristen. Tanah dikutuk. Tapi perhatikan, yang dikutuk bukan pekerjaannya. Tuhan tidak pernah mengutuk pekerjaan. Yang dikutuk tanahnya. Banyak orang Kristen berpikir bahwa karena Adam dan Hawa berdosa, maka Tuhan menciptakan pekerjaan untuk menghukum mereka. No. Bayangkan Anda dan saya yang bekerja itu kita menghabiskan lebih dari 50% waktu bangun kita itu di tempat pekerjaan. Di marketplace. Bayangkan kalau pekerjaan itu adalah sebuah kutuk. Artinya lebih dari 50% waktu kehidupan kita. Kita ada di bawah kutuk. Kasian banget. Padahal Yesus sudah mati bagi Anda dan saya menanggung semua kutuk. Artinya apa yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Kita hidup di bawah berkat Tuhan. Bagi Anda yang percaya kepada Yesus. Duri dan semak melambangkan tantangan di marketplace. Tetapi jangan lupa, Yesus menanggung kutuk itu dengan mahkota duri di atas kepalanya. Karena itu Anda dan saya dapat bekerja dalam berkat dan bukan kutuk. Yesaya 55 ayat 13, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Ini simbol pemulihan berkat dalam pekerjaan oleh karya Kristus. Haleluya. Makanya saya enjoy dengan pekerjaan saya. Karena saya bekerja di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Klik. Mari kita lihat marketplace sebagai ladang misi. Paulus memberitakan Injil setiap hari di mana? Dikatakan dalam Kisah Rasul 17 ayat 17, di pasar. Itu marketplace, tempat orang berkumpul, tempat orang berdagang, tempat orang berdiskusi, tempat orang-orang yang berpengaruh di kota itu. Di sanalah Paulus memberitakan Injil. Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Artinya kota dan perusahaan, sekolah di mana kita berada bisa diangkat oleh Tuhan karena kehadiran kita. Oh, bukan kita overconfident, bukan kita GR, bukan. Tapi itulah kenyataan kehidupan orang Kristen. Tanah yang kita pijak menjadi berkat, bukan lagi mendatangkan kutuk. Haleluya. Sebagai contoh, Lydia dalam Kisah Rasul 16, dia seorang wanita pengusaha penjual kain ungu. Hidupnya di marketplace, tapi justru dia menjadi pintu masuk Injil ke Eropa. Abraham, kaya raya, berpengaruh di wilayahnya, namun dia tetap hidup tunduk kepada Allah. Kejadian 13 ayat 2. Elia dan janda Sarfat. Ini berbicara tentang Tuhan pun memberkati UMKM. Usaha kecil, usaha menengah, Tuhan juga berkati. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi dalam segala hal, kalau kita masih dipercayakan oleh Tuhan untuk bekerja di dunia sekuler, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Tetap ikuti jalan dan kehendak Tuhan. Hidup sesuai kebenaran.
maka Tuhan sendiri yang akan bertindak memberkati kita. Klik, ini bagian yang terakhir, marketplace revival, kebangunan rohani di marketplace. Jadi kebangunan rohani tidak harus dimulai di gereja. Bayangkan setiap jemaat membawa terang ke marketplace, maka dunia akan diubahkan. Gereja di hari Minggu seperti ini, Anda sedang diisi, Anda diperlengkapi, Anda dilatih. Ini tempat pelatihan Anda. Marketplace di hari Senin sampai Jumat atau Sabtu bagi beberapa orang yang masih bekerja di hari Sabtu adalah tempat iman dihidupi. Ada satu contoh yang luar biasa, nanti Anda bisa baca kisahnya. Tahun 1857 ada seorang bernama Jeremiah Lanphier. Kebangunan rohani besar di Amerika Serikat dimulai di marketplace dan berlanjut di marketplace. Di tengah krisis ekonomi, Jeremiah diutus gerejanya menjadi misionaris marketplace. Dia bukan seorang businessman yang lihai, yang hebat. Apa yang dia lakukan? Dia pasang pamflet di banyak tempat di New York City. Dalam waktu 1 bulan, 10.000 orang berdoa setiap hari pada jam 12 siang. Hanya 1 jam saja. Sampai jam 12, sampai jam 1. Jam makan siangnya orang kantor. 10.000 dalam waktu 1 bulan. Berjalannya waktu, apa yang dia lakukan mulai tersebar di kota-kota besar di Amerika. Dalam waktu 1 tahun, 1 juta jiwa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada tahun itu. Karena itu Yesaya 60 ayat 1-3 dikatakan di sana, bangkitlah, menjadi teranglah, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ini bukan hanya berbicara tentang bercahaya secara rohani, melainkan konteksnya juga sosial, ekonomi, maupun budaya. Klik, kesimpulannya, work is worship. Pekerjaan kita adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang tulus, dengan spirit of excellence dan integritas adalah ibadah sejati kepada Tuhan. Kita membawa kerajaan Allah di marketplace bukan dengan khotbah, tetapi dengan kehadiran, dengan karakter, dengan buah pekerjaan yang unggul. Mari kita baca sama-sama 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12 dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ini akan berbeda kalau Anda membaca di Alkitab Anda terjemahan baru. 2-3. Berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati kalian. Haleluya!